kenapa Barca diambil di pick pertama dan juga pick yang kedua ya. Karena bisa jadi ini kan roda penggeraknya dan juga Barat kan cepet buat farming. Benar-benar nggak salah juga sebenarnya, udah pasti pernah dilatih di Scream. Tapi draft dari game yang ketiga, Onyx yang first pick masih ada Minotaur yang ditutup. Oke, ada Isla dan juga Nolan. Nggak berbeda jauh untuk fase banning yang pertama dibandingkan dengan game sebelumnya. Tapi mungkin nanti di band ketiga nih udah mulai bisa kasih perubahan. Karena Onyx yang kembali lagi mengamankan first pick. Kalau Arlott ditutup kah? Kayaknya iya di Arlo tuh. Arlott tapi Bukan dua Matil band, gitu kan? betul. Dua band awal Onyx masih sama ya, Mino Angela, ini masih di Nolan juga. Fredrin kalau mau diadu. Berarti Fredin sama siapa tukernya? Arlott dong. Apa buka semua aja jangan-jangan Om? Iya nggak sih, Fredrin, Matilda, Arlott, buka aja tiga-tiganya. Kalau Matildanya kan tadi ditutup sama Onyx. Heeh. Nah ini ya mau ditutup nggak nih sekarang nih buat Matildanya? Tutup, masih. Kayaknya masih sama sih draftnya. Nah ini tinggal kalau mau diadu ya udah adu aja Fredrin sama siapa misalnya gitu kan. Sama Kayaknya siapa jangan tadi? sih Fredrin. Sama Arlott. Fredrin R bisa sih sebenarnya ya. Iya, salah satu. Tapi Fredrin ini tricky tau. Kenapa? Ya itu tadi yang Tepin bilang kan. Di kompe banyak banget nih. Oh iya, Pakainya iya. Fredrin. Giliran muncul di rank itu Fredrin bonyok. Bener. Karena main Kenapa team ya? fight sih memang kan. Betul, dia harus ada yang follow up cepet kan di belakangnya. Nah itu, dan gue rasa kalau memang lepas kayaknya first pick dia Onyx. Bisa. Fredrin bisa. ya? Fredrin Kasih ya. Arlottnya. Betul. Karena lebih ini juga dia lebih punya fleksibilitas lah. Kan dia bisa nge-dash, Iya. dia bisa kasih Secure damage, objektifnya. objektifnya juga bisa dikombo dengan Apostle Wrath plus Red Tree. Itu masih bisa dapat semuanya. Oke. Arlott ya? Ini dia pembuktiannya untuk band yang terakhir. Yep. Oh, ke Cloud? Cloud itu dia. Ya Lepas. diadu kan? Diadu jadinya. Cepet banget, tapi dari Onyx. Kalau tadi kata Lim Kochel, Fredrin yang besar bakal ada di tangan mereka. Tapi Arlott terlihat sangat menarik sejujurnya. Karena kalau misal tadi digunakan sama Keyboy, bisa aja sekarang Lutfi yang dapat kesempatan itu. Value in me. Fredrin tetap ini. Ini Fred win. Fred win ini Fred jatuhnya win. nih. Ambil Fred itu kayak 8 berapa win rate dia? 70 tadi, 70% win. Wow. Ini memang ngeri sih. Fredrin karena memang secure objektifnya sih Om gue rasa Iya, kayak dia cepat last hit banget. turtle tuh enak banget. Tauntingnya juga ya kan, buat ngejar-ngejar musuh ini bisa cepet dapet. Apalagi kalau di belakangnya ini kompak banget satu suara, itu enak buat Fredrin. Ya. Dan gue rasa Arlott kayaknya harus di-deny pick gak sih Om? Sebelum Sebelum. jatuh ke tangan Onyx lagi. Itu week pertama nggak lupa loh kombinasi Kyrie Keyboy 2 lawan 4 Om. Pakai Arlott ya. Arlott sama Fredrin. Fredrin. Wah ini tergantung, tapi kalau memang seandainya nggak masuk ya. Udah masuk. Arlott nih. Nah. Arlott ya, Jangan, ya, jangan. aman. Jangan ya, Aman. jangan ya, bahaya. Iya, mau. Satu laginya nih, mau ngambil karena gold lane dulu kah? Atau Barat lagi? Langsung ya, karena immunnya ada di sini. Pilihannya sebenarnya di Barat atau di Martis menurut gua. Gak mau Baxia juga sekalian. Karena kalau Baxia tetap kalah sisi menurut gua Om. Jadi kayak last hit turtle-nya tuh susah banget. Ya tapi Baxia bisa ngebayang time ya. Itu bedanya. Biasanya ya. Karena kita tahu 3 hero jungler yang favorit. Fredrin, Barat, sama Baxia. Udah 3 itu. Martis lumayan jarang muncul. Sekalinya muncul juga ya. Ya, Gimana itulah coba? ya, win rate-nya 1 kali menang doang Om. Tapi wah, Novari ya jawaban yang cukup baik dengan adanya 2 hero yang nggak bisa sampai ke belakang. Novari ini bakal lumayan bebas nih. Betul. Dan juga tanpa adanya healer sebenarnya yang bahaya nantinya. Karena bisa dicicil nanti dengan Astral Sphere. Ya. Punya Novaria. Poking damage yang enak, terus juga ada efek slowing tambahan. Bahkan yang ini bisa sedikit menghambat pergerakan dari sosok Arlott-nya atau bahkan nanti hero-hero lain yang bakal dibawakan. Tapi sekarang Onyx, pilihan yang ketiga yang akan langsung diamankan. Kari. Kari. Oke, buat Kari juga bagus-bagus aja buat tim yang sekarang dengan emblem dia Brave Smite. Terus juga dengan build-nya tadi kita udah ngeliat kan di game yang pertama juga Corrosion, ada Golden Staff juga punya. Jadi attack speed masih tetap dimainkan oleh Kari dengan membawakan emblem set talent fighter. Ya, ada yang pakai basic command juga Om, beberapa. juga, ada. Kayak Watt juga sering pakai basic command emblem untuk Karinya ya. Tapi gue penasaran nih, jawabannya mana nih? Apakah ada hero yang diambil untuk langsung terobos ke backline? Atau mereka tetap paksa main front to back? Itu mau Masya lagi kah? Masya kah? Bisa Oh, ngejar belakang sih. Masya kembali. Oke. Masya kembali diambil. Masya, kalian sebagai roamer kembali. Meskipun nggak efektif di game yang kedua, kita udah tahu konsepnya adalah untuk ngejar di belakang, untuk bisa memastikan ada satu secure kill atau misahin team fight. Ya, cuman bedanya nggak ada cloud nih Om. Kan gue Betul. tadi udah bilang kan yang nyusahin itu cloudnya. Oke. Sekarang nggak ada cloud, Kari menurut gue escape-nya nggak terlalu bagus. Mungkin akan ada cerita yang berbeda Om. Oke, ini ada mungkin target dari Masya sendiri di game yang ketiga. Novaria bisa. Bisa. Kari juga bisa. Bisa, Ya. bisa.
Jadi opsinya bisa dibilang lebih pasti dibandingkan dengan game sebelumnya. Dan sekarang Iceberg juga akan langsung ikut ditutup. Saingan yang emang match up-nya lumayan keras nih ketika berhadapan dengan seorang Masya itu sendiri. Dan Nathan juga akan langsung di-ban. Oke, gak ada Nathan berarti gak ada untuk jaminan nanti di late game. Tapi selain Nathan juga banyak banget sih. Brody ada, atau kalaupun gak mau ya Bruno pun bisa untuk menangin di early to mid. Bisa. Dia jadi follow up yang lumayan cepat juga sebetulnya. Dari Detona nanti di bagian depan. Tapi kalau Marksman mau ngambil yang kuat backing, masih ada Clean juga sebenarnya Om. Ah ya. Atau jangan-jangan Roger Goldlin. Waduh, Oh. Rame tuh saya lihatnya. Kemarin Iya kan? di MDL sempat dipakai. Aku lihat itu. Iya, dipakai EVOS kalau nggak salah Iya. ya. Dan oh ini ada komen juga. Kunci kemenangan melawan Onyx menurut saya kita harus berani bermain di luar zona nyaman. Karena kalau misalnya kita mainnya template ya mereka kuat di situ kata Chico, coach Wah. dari Rebellion. Nah ini salah satu tim yang memang selalu bermain out of the box. Benar. Dan udah berhasil. Jadi teorinya terbukti ya. Boleh. Kata-katanya valid. Oke, so Cici menjadi last band juga ditutup kali ini untuk fase band yang kedua. Ada Nana juga mempersempit pool hero mid lane. Kayaknya memang case ini dipaksa deh Om untuk pakai Vexana. Back sana buat case ya. Diarahin gak sih memang? Bisa atau kalau sebenarnya ada opsi banyak opsi itu banyak banget. Ya, Faramis Faramis. ada betul, Valentina juga tadi masih bisa. Lilia bahkan juga masih terbuka. Betul. Meskipun ya agak susah untuk ngincer ke bagian belakang ya karena Novarianya. Tapi untuk area frontline ya tipikal kayak Frederick ini bakal kesulitan banget ketika berhadapan dengan Lilia. Ya atau mereka mau secure juga buat marksman buat nyimpen match-nya itu bisa banget. Ada Clean kan buat berhadapan dengan Fredrin itu sakit banget loh lawan Clean. Iya, dia sistemnya dari jauh juga kan. Safety badannya. Tapi ya pembuktian dari Dewa sendiri. Kalau ngomongin Watt, hero-nya beraneka ragam banget Om. Dan Roger keluar kan. Roger ini buat nge-punish soalnya Om. Nge-punish ya. Landingnya Roger tuh strong banget tau, asli. Tanpa disadari mungkin ya, kayak dari human form ya. Ya karena memang Dibawa ya. betul. Apalagi kan kalau dia udah punya Lycan Pulse, dia udah gak diganggu dari early sih sebenarnya. Dan itu yang penting buat Roger juga, tapi menang range jelas dibandingkan dengan Kari. Menang Dari mobilitas? Rogernya. Mobilitas juga punya kan, Iya. waktu lagi transform bisa. Ya, lebih cepet lah ya, bisa diajak perang lebih awal juga daripada Kari. Karena biasanya tipikal pakai Windtalker, Husklau gitu-gitu kan. Untuk critical damage. Ya, Oke. mereka bakal ngandelin mobilitas banget berarti dari tim Dewa United dan dari Onyx mereka harus coba untuk cari apa yang bisa ngestopin hal itu dan salah satunya adalah Yuzong dengan power Petrify dengan power incer ke arah backline-nya juga untuk inisiasi team fight. Jadi sempat kita lihat juga dari sana lebih ditambah dengan Kaja. Ini dia stopper yang dibutuhkan sama tim Onyx. Ya, dimana Kajanya akan bisa mengunci nanti kalau memang ada Drian yang langsung ke belakang. Itu dia, mungkin kuncinya buat Kajanya ya, atau main pick off kah? Karena di sini untuk penggunaan dari Kaja sendiri, bisa jadi untuk men-shutdown Roger Bisa. di late game. Counter jadinya ya. Ya, dan Kaja Kari kan, kita tahu kombinasi yang memang valid banget untuk di late game. Di late game oke Om, tapi early sampai Early-nya mid-nya nih dong. yang bahaya memang. Karena mid-nya pun Novaria yang menurut gue bukan tipikal bisa nge-burst down satu gitu loh. Hah? Oh, berarti bakal mengandalkan ke arah Kari, tapi itu butuh waktu sampai ya minimal Golden Staff. Ya, Ini parah gak sih? Itu Parah late game. banget nih buat counter. Parah atau bahkan kalau aku sih Valen pun masih oke-oke aja. Iya, Kalau atau memang- di sisi balik, Vexa. Vexa juga masih bisa. Kenapa disingkat-singkat sih namanya? Vexa. Vexa. Panggilan Faramis, sayang itu ya. dia. Faramis. Buat long team fight sudah mulai terjaga juga dan Kaja berjumpa dengan Faramis. Wah, Tahu sendiri kan, Iya, Divine Judgment akan sia-sia rasanya. tapi itu timing sih Om bener-bener Om. Oke. Kadang bisa jadi Divine Judgment-nya dipakai buat yang nerobos depan Om. Yep. Nah Faramisnya mau nggak mau buka spell, Buat buka ngejar ya? semuanya ngejar depan. Oke. Ini dia BAB cantik kita udah mulai bersiap-siap untuk mendukung para pemain Onyx dan juga pastinya Dewa United. Cantik bener ya. Draftnya Fokus, Onyx, fokus, draftnya Onyx, fokus, fokus. draft Onyx Iya, nih, iya, iya. draft Onyx sama draft Dewa. Oh iya benar-benar. Roger Goldlane Om, kembali lagi sekarang. Muncul ya setelah minggu kemarin kita sudah melihat Roger Goldlane. Hari ini ada lagi dan early to mid game potential Dewa unggul. Mid to late game juga masih untuk keunggulan bagi Dewa. Tapi itu secara hanya di statistik kita. Iya. Dan ini dia kesempatan terakhir bagi teman-teman dari Onyx maupun untuk teman-teman dari Dewa Onyx yang sedang mengejar standing mereka dan Dewa yang sedang mengejar poin mereka. So, MPL Arena, mana suaranya? Dan ini dia untuk Land of Dawn. Kita bakal melihat early potential seperti apa yang akan dibawakan oleh kedua tim. Mampukah sang KG untuk membalaskan dendamnya ke tim lamanya atau malah
ternyata Raja Langit yang bisa recover dari week sebelumnya. Oke. Cukup panas memang, apalagi dari Retribution yang memang sudah dipancing tadi ya. Jadi Lanaya sudah mempergunakan Retri dia sendiri. Sedangkan Kiss ini hanya akan menggawangi saja, mendorong agar pemain-pemain Onyx gak terlalu dekat dengan wilayah dari Dewa United. Ya, nggak mau adanya presence atau kehadiran dari seorang Keyboy untuk kesekian kalinya. Tapi lihat, galak banget. Damage yang terasa cukup sakit ke arah seorang Albert di arah 2 menit yang pertama. Trigala emang harus galak dong. Oh iya nggak benar. sih? Dari awal dia trade hit ya memang dari human formnya juga sakit kan sekarang. Sakit-sakitnya kan. Sempat yang terakhir di buff kan buat human form damage-nya dia. Nah ya ini dia untuk emblem demi emblem yang bakal kita lihat. Drian masih tetap dengan emblem yang sama untuk Masya. Dia what? Kali ini juga dengan emblem assassin yang dibawa. Jadi cukup banyak penetration yang dipakai oleh Dewa United. Dari Albert, basic common. Yang dimainkan oleh Albert bersama dengan satu master assassin ternyata. Dan juga masih ada Swift. Jadi untuk regen dia ini hanya mengandalkan Breathsmite. Iya. Tapi kalau Watt dia pakai emblem assassin, biasanya mananya bocor tau Om. Iya. Bisa jadi buat ya udahlah kalau mananya lebih sustain dihemat-hemat aja dulu buat di laningnya. Itu pasti baik-baik saja buat mananya. Bisa. Dia nggak terlalu spam skill ya. Yap. Dan Drian memang di sini Masyanya dia kan roamer nih. Karena pasifnya dibutuhkan jadi ya mau nggak mau dia bakal cicilin buat creeps yang ada di hutan. Kayaknya semua deh tadi Om dicicilin sama dia. Iya, dari awal kan dari game kedua kita udah ngeliat dia nyicil biar pasifnya dia bisa ada. Betul, supaya powernya lebih maksimal juga. Tapi sekarang sepertinya seperti biasa, power di area XP lane ini bakal coba untuk diperebutkan oleh kedua belah tim. Apalagi ada Turtle yang sudah mulai muncul juga. Teman-teman dari tim Onyx sepertinya sudah lebih ready untuk saat ini dari segi penguasaan space. Mereka unggul 4 kuantitas ditambah dengan para pemain Dewa United yang sudah mulai mendekat. Black Dragon Farm dari sana Luffy sudah mulai terlihat dan Kyrie yang berhasil mendapatkan cara Turtle-nya. Mencoba memberikan sedikit efek slowing dengan adanya Astral Liko. Tapi Patrick Boy juga akan segera diberikan untuk bisa menghentikan para pemain dari Onyx. Malahan first blood bisa di-secure oleh seorang Luffy. Masih akan terus berlanjut karena sekarang Case menjadi sasarannya cukup empuk. Yap, belum level 4 mungkin dari Drian, masih belum ada power sama sekali dari damage-nya. Divine Judgment dari Keyboy menjadi punishment-nya cukup mahal dan Netherrealm ternyata nggak bisa save. Ya, dan bahkan punishment-nya jadi berganda juga ya karena Kyrie berhasil untuk mendapatkan creeps milik dari Lanaya. Selain dari dapetin turtle tadi, inilah kekuatan dari Fredrin juga. Ketika dia menang objektif, dia akan melakukan harassment ke jungle kita. Dan ini junglernya benar-benar bakal coba untuk melakukan sedikit kontes. Satu buah orange bomb masih bisa di-secure oleh seorang Lanaya. Iya, Retrinya tadi sebenarnya unggul dari Kyrie karena menang level dan Drian. Ini bakal coba untuk ditarik terlebih dahulu kah dengan keadaan dari seorang Keyboy. Wah, Tapi dipaksa. Albertnya bakal dipaksakan terlebih dahulu. Drian, Bentuk satu bar darah terakhir dan Albert still survive. Satu flicker yang disimpan begitu mahal menyelamatkan dirinya dan Drian harusnya masih bisa selamat. Harusnya, karena mundur juga dari Sans dikejar terus. Hampir aja, satu hit lagi. Yap, Keyboy ya sekarang justru harus mundur. Di sana ada Case, ada Lanaya, dan satu flicker. Harus dibuka untuk memberikan gocekan kepada Case. Onyx, mereka selalu punya source skill yang dibutuhkan untuk escape tadi. Flicker di momen-momen yang terakhir. Benar-benar membuat lawan ini langsung jadi gemes banget gitu loh. Gak jadi dapat dan bahkan mereka yang dipukul mundur. Oke, 2 flicker ya dari masing-masing tim udah kebuka juga nih. Bedanya ada sprint dari Drian juga yang nggak ada. Tapi untuk kontes selanjutnya, Kyrie yang akhirnya udah mulai dikejar nih dari levelnya Om. Oke, Kyrie memang bisa dikejar bukan dari goldnya ya. Mungkin goldnya nggak terlalu jauh tapi levelnya memang bisa dikejar tadi. Dreadnought armor ya sekarang ya. Zamannya Dreadnought Om. Zamannya Dreadnought. Steel Light memang masih ada nih dipakai tapi cuma satu dibandingkan dengan ya begitu banyaknya Dreadnought yang sudah beredar dari game yang pertama. Benar, Stick Like That kalian pengen ke Domi juga kan kebetulan. Pas juga. Tapi ini dia untuk dari Vision yang dibuka, ditabrak lagi Drian. Oh, ini dia ada seorang Albert dalam bahaya yang cukup besar. Meskipun masih ada seorang Sans di bagian belakang, tapi ternyata powernya cukup untuk langsung memulangkan Drian. Damage rate yang gak bisa dihindarkan. Dan sekarang di area Turtle, Kyrie berhasil mendapatkan Turtle-nya untuk yang kedua kalinya. Bahkan dengan satu buah Netherrealm. Seperti ini bisa menyelamatkan untuk Dewa United, tapi tidak dengan seorang Dixon. Karena 3 pemain dari tim Onyx sudah mulai mendekat damage-nya. Sayangnya tidak sampai. Dan satu buah Astral Spear pun dari seorang Sans belum connect ke arah Dixon. Masih cukup aman, tapi ingat tempo yang dibangun oleh Onyx sudah mulai terasa. Lanaya mulai ketinggalan level. Ini dia dari seorang Drian yang kembali lagi dalam kondisi yang begitu prima. 3 bar HP, tapi dengan resiko yang terlalu tinggi, kayaknya better untuk mundur dulu sekarang. Betul, temponya yang terlalu cepat sekali lagi ya ini buat Dewa. Kembali yang harus mereka pelankan juga, karena setiap kali dibalas, Onyx selalu punya jawaban juga. Iya. Dan aksi dive in tadi, overextend yang dilakukan oleh Dewa, membuat mereka lah yang harus terkena punishment. Bukan dari lawannya juga. Dan Albert, wow ini kelihatan baik-baik saja sekarang buat Albert di game ketiga. Dia keras banget tadi karena dia under turret juga kan. Ada damage yang dikurangin.
Dan gue lebih suka ngeliat Drian sebelumnya loh. Oh, ini dia Kairi yang sudah mulai mendekat. Ada Lana ya, begitu empuk dengan HP Bear yang sudah sangat terbatas. Tapi Kairi masih mencoba untuk maju dan Drian seperti biasa akan muncul dari bagian belakang. Begitu saja Watt berhasil mendapatkan sosok Kairi yang ditunggu-tunggu. Sedari tadi Keyboy sendirian saja sedikit Ghostbuster mencoba untuk memberikan tarikan dan Dixon memulaikan Keyboy. Dua pemain udah mulai hilang dan sekarang mungkin bisa sedikit bertambah. Masih ada upaya dari seorang Lutfi dengan Blade Dragon Formnya mencoba untuk mengacak-acak dan Netherrealm yang dibukakan justru membuat Lutfi hanya bisa mendapatkan satu pemain setelah mengorbankan nyawanya. 3 member harus hilang dari Onyx. Satu buah gerakan yang cukup baik untuk Dewa walaupun Lanayanya tumbang. Tapi ini ngebuka lagi potensial team fight-nya. Dan bawah, lane bottom. Ini selalu di-press habis-habisan oleh teman-teman Dewa. Ya, apa yang harus dihindari oleh Onyx sekarang adalah mereka harus bisa melihat kapan Netherrealm dibuka. Yes, mereka harus menjaga sosok Albert juga tapi ternyata terlalu terlambat. Albert sudah berhasil dipulangkan. Kairi pressure rate cukup menguras nyawa dari seorang Drian dan sekarang Dixon. Giliran berikutnya menjadi target selanjutnya dari tim Onyx Final Flash. Mencoba untuk memberikan sedikit hambatan tapi ternyata dengan adanya power dari seorang Case dan juga Watt Dixon masih bisa diselamatkan. Masih bisa selamat Dixon. Lagi-lagi dengan pembelian waktu yang cukup baik. Bermain dengan Vengeance. Darah yang selalu naik. Berturut-turut tidak ada yang bisa nge-punish juga. Novaria bukan tipikal yang bisa all in ke satu hero. Benar, karena kalau nggak bisa kena langsung sekali burst down, Novaria yakin hanya akan berjalan di bagian belakang. Sembari menunggu cooldown untuk efek-efek skill dia juga. Dan selama kita melihat dari Dewa ya, prolong teamfight yang dimainkan inilah yang harus dihindari oleh Onyx. Setiap kali teamfight berjalan dengan panjang, Dewa chance mereka untuk menang jauh lebih besar. Ya, karena mereka punya Netherrealm juga, tapi Lutfi dia udah ngebuka satu buah Black Dragon Formnya. Siapa yang bakal digincar kali ini? Karena Kairi sudah mulai sedikit tertahan di bagian belakang Sals. Masih akan mencoba untuk fokus, tapi Lana ya yang akhirnya berhasil mendapatkan karakter terbarunya. Dipisahkan mereka semua dan membuat Kairi harus tertinggal 4 pemain mencoba untuk mengincar dan Sals. Headshot Drian pergi terlalu jauh seperti biasa memberikan banyak banget waktu untuk Dewa United. Dan bahkan mereka coba untuk menerobos dari mid lane. Sudah mulai menguasainya dan bisa dapetin satu buah outer turret. Ya. Dan topnya juga di sini masih bebas sebenarnya buat Albert tadi ya, bisa mendorong lane minion. Jadi dari Onyx juga memang ada balasan yang bisa diberikan juga oleh Onyx. Tapi dengan satu bayaran, hilang mid turret. Oke, menarik sekali. Dewa United mulai menunjukkan taringnya. Bisa membalikan keadaan, bahkan gold yang diunggulin oleh Onyx tadinya sekitar 2,5 sampai 3.000. Mulai ditarik nih Om. Iya, dan yang bahaya sebenarnya Watt gitu lihat tuh. 5.700 banding 4.900. Jadi ada gap ya setengah item lah bisa dibilang. Lutfi kali ini sudah punya War Axe, tadi Hunter Strike untuk first item dia. Jadi dari sisi damage sebenarnya Onyx gak kurang sama sekali. Tapi yang harus mereka waspadai bagaimana cara untuk bisa menjaga backlaner mereka seperti Kari dan juga Novaria. Ya ini harus benar-benar dijaga supaya power item decision-nya bisa seimbang. Karena kita tahu bahaya dari teman-teman Dewa United yang udah mulai terlihat, apalagi Roger. Salah satu Roger yang menurut aku powernya bakal terlihat di area mid game dan juga late game. Wah ini damage terbanyak Lutfi Om. Yep. Lutfi ya? Iya ya. Lutfi, karena dia Black Dragon Form juga banyak pasif yang bisa dihasilkan dari sana. Terus juga ya disupport kan dengan kehadiran Novaria. Iya, bisa juga. Dari segi item sama nih dari Drian bikinnya ke arah damage ya. Kayaknya nextnya tetap BOD gak sih Om? Untuk Drian ya BOD sih tetap. Karena memang itu dua combo item yang dicari kan. Semakin besar damage-nya ya semakin besar persentase HP lawan yang bakal berkurang. Apalagi kita ngeliat juga tadi targetnya cukup banyak. Dan Lutfi masih bisa menghindari adanya sedikit serangan dari seorang Watt. Setidaknya informasi udah mulai dikumpulkan nih sama kedua tim. Karena Onyx mereka bawa Novaria lebih unggul dari segi vision dengan satu buah Astral Echo saja. Dan sekarang waktunya untuk rebutan Lord. Oke, setup kayaknya bakal berjalan cukup baik karena bawahnya udah rapi. Kalau ngomongin level masih setara nih level Lanaya dan juga Kairi. Jadi damage retributionnya masih sama-sama setara. Ya, tapi dari sisi pemberian damage sebenarnya harus diwaspadai Onyx ya. Karena Watt juga kan udah mulai jadi nih item-itemnya. Goalnya juga gak terlalu jauh berbeda. Jadi untuk setup yang sekarang mereka harus bisa melihat Drian ada di mana. Dan itu yang diantisipasi pertama kali. Ya, setiap posisinya harus mulai diperhatikan. Dan ingat dengan adanya Astral Echo, para pemain dari Dewa United gak bisa bersembunyi terlalu lama. Lanaya akan memegang kunci yang cukup penting dengan satu buah Detona's Welcome. Apakah mampu mendelay pergerakan dari seorang Kairi nantinya. Karena sekarang para pemain dari tim Onyx seperti akan segera mendekat ke area Lordnya. Oke, in and out mungkin yang paling berdampak di menit segini. Lord sudah muncul artinya memang makro yang harus dimainkan juga harus lebih disiplin lagi. Jangan sampai ada misplay nih karena bagian bawah kelihatannya sih masih aman dari minion keduanya Om. Itu masih baik-baik saja ya buat kedua tim ini juga. Tapi Sun sudah mulai mengarah ke sana juga untuk melakukan clear lane. Untuk nge-push lebih pelannya.
di bagian bawah dan langsung kembali lagi buat nge-backupin teman-teman yang lain. Jadi dari Onyx seharusnya mereka bakal sedikit unggul lah buat di area bawah. Sedikit aja tapi. Lumayan sih. Tadi memang mungkin kelihatan juga, tapi kayaknya memang dari Dewa nggak bisa terburu-buru juga Om. Dia nggak bisa langsung ngambil langkah instan, yang dimana langsung meltdown Lord, karena mereka nggak bisa juga secepat itu untuk Lord. Betul, betul. Cuman mengandalkan si Watt berarti ya untuk bisa dapetin Lordnya, dan ini masih dimainkan saja. Buat Onyx mereka masih menunggu momen yang memang benar-benar tepat untuk mereka bisa keluar. Ya, kalau di objektif sebelumnya Lutfi ya yang ngebuka duluan dengan Black Dagger Farm-nya, tapi sekarang belum ada sinyal-sinyal akan dikeluarkannya satu buah ultimate, hanya ada Astraliko aja. Tapi dengan adanya satu buah konsil, apakah ini waktu yang tepat karena Kiboy baru saja dihentikan oleh seorang Dixon. Dipentung tadi Om. Gak boleh, jangan dibuka. Mau kemana? Visionnya udah kebuka, tapi ya memang pilihan untuk inisiasi menurut gue sekarang Onyx udah bisa pegang. Udah punya item Albertnya. Ya, dan bahkan ada Ice Queen One juga tadi ya dibuat di Oh, ini dia tarikan Divine Jasmine yang berhasil connect karena satu pemain, tapi Netherrealm akan langsung menyelamatkan seperti apa yang berarti kita bahas. Dan Lutfi bakal coba untuk memberikan sedikit counter dari bagian belakang. Dixon yang berhasil ditumbangkan dan Lutfi akan langsung masuk ke area pertempuran. Tapi Drian seperti biasa juga akan muncul dari bagian belakang. Sans menggunakan Lanaya, gak ada lagi power jungle, tapi Albert juga harus hilang. Sosok yang bisa berikan output damage terbesar dan Onyx harus terpisah. Kairi kali ini menjadi korban selanjutnya. Bahkan Lutfi pun hilang. Dewa United mulai memegang kendali kali ini dengan mengorbankan sosok dari Dixon, membuka celah bagi Onyx. Lord mungkin bisa di setup terlebih dahulu, namun tidak ada jungle dari keduanya, harus menjadi perhatian lebih juga. Ya, tapi ada Watt yang punya damage cukup sebenarnya. Kalau memang mereka mau mengambil ini, cuman resikonya adalah ini akan menjadi 50-50 chance untuk mendapatkan Lord. Ya, gak ada yang punya advantage yang lebih banyak di momen seperti ini. Apalagi dengan adanya bantuan seorang Dixon juga yang mulai mendekati Kiboy. Bakal coba untuk masuk. Dan sekarang sepertinya Lord bukan menjadi prioritas utama, tapi elimination karena seorang Kiboy sudah gak ada jalan pulang bagi seorang Kiboy. Dan Lordnya menjadi milik dari Dewa United. Lord untuk Dewa United, tempo yang sudah mulai berubah. Dewa United sekarang mereka punya keunggulan dari segi goldnya. Drian yang berbeda dengan game sebelumnya Om. Driannya tadi dari midnya sprint sampai ke Albert langsung. Double Thunderclap yang memang bisa mendapatkan Albert. Iya, itu perjalanan yang cukup jauh sih dari seorang Drian. Tapi timingnya juga tepat. Dia nunggu untuk semua ultimate atau ultimate pentingnya itu udah keluar dulu. Ya, dan Albert bukan cloud seperti game kedua ya. Untuk escape-nya bakal susah tadi. Bener. Flickernya juga tadi udah dipakai, tetap ketabrak sebetulnya Om sama Thunderclap. Dan sekarang penggunaan Lord yang sedang dimaksimalkan oleh Dewa United. Bawahnya nggak sempat di-push kayaknya. Ya, ini harus mulai dimaksimalkan di area mid lane-nya terlebih dahulu. Minimal mereka harus bisa dapetin near turret dan base turret akan menjadi sangat bagus kalau misalnya bisa disecure juga oleh Dewa United. Yang jadi masalahnya adalah power dari tim Onyx juga masih begitu besar untuk melakukan power defensif. Masih aman seperti ya. Masih aman. Masih bisa ditahan oleh Onyx juga. Cuman lambat laun, ya selain daripada Lanaya yang memang bertugas ya sebagai tank, sebagai badan di depan. Ini damage-nya Watt loh. Ini diam-diam juga cukup mematikan. Karena dia bisa nge-burst down siapapun yang nantinya bakal jalan, terutama untuk hero-hero yang tipis. Iya, dia eksekutor juga jatuhnya kan. Dia tinggal cari target yang memang kepisah, itu yang akan dikejar oleh Watt. Dan mungkin yang bikin misahinnya ya Drian. Ya, Drian tugasnya dia udah jelas ya, nyari antara Albert, kalau nggak dapat ya Sans. Tuh, ngacak-ngacak banget sih untuk permainan dari tim Onyx. Ya, meskipun mereka emang bawa tipikal yang initiate pick off ya dengan adanya seorang Kaja. Ya tuh. Sampai nge-sprint, set Driannya di belakang, pisahin Albert. Itu memang hari kurang beruntungnya Albert sih Om. Serius, karena Thunderclap-nya pas banget sama flickernya. Dan dia ikut ya kan? Dia ikut mau kemana pun juga kalau memang udah ditekan tadi buat Thunderclap-nya. Oke, dan sekarang temponya kembali diturunkan lagi. Karena objektif juga udah belum ada lagi nih yang bisa untuk ditabrak. Inner turret dari Dewa masih lengkap. Dari Onyx memang udah gak punya inner turret. Tapi untuk base turret masih ada, ya landing dari minion jauhnya masih aman. Ya, dan juga mereka masih cukup kuat sih sebenarnya ya. Untuk bisa buka informasi, nggak perlu badan sama sekali juga. Masih ada Novaria dengan Astral Echo untuk bisa nge-scan. Ini musuhnya posisinya ada di mana. Dan ya inisiasi yang dilakukan tadi oleh Onyx, mereka berusaha untuk memberikan serangan kejut tadi. Defense Judgment sudah dibuka, tapi dengan prolong team fight berkat adanya Case, berkat adanya Netherrealm. Tim fight-nya jadi panjang banget buat di depan, memudahkan akhirnya lini belakang mereka ke expose. Dan masalahnya nggak ada yang bisa nge-trigger Netherrealm selain dari sosok Kiboy-nya, kecuali emang dari sosok Casey dalam bahaya. Itu memang timing sih.
dari Netherrealm versus Divine Judgment ya. Iya. Dan tadi skill rate dari Sun mungkin nggak terlalu gede karena memang dia pakai buat ngebuka rumput. Dia buka, ya mau nggak mau dia akan tembakin rumput terus. Takut ada Drian kan. Takut surprise terjadi lagi karena emang cukup kan? banyak sih ya momen dari seorang Drian ya yang akhirnya berhasil ngedapetin lini belakang dari tim Onyx, tapi sekarang kita akan berfokus ke arah Lord yang sudah ter-enhance. Oke, ini dia buat Lordnya juga yang memang sudah agak di setup oleh Onyx. Tapi mereka pun nggak bisa langsung masuk ke depan gitu ya. Karena untuk memberi damage dari Onyx, secara sadar gak sadar ini cuma ada di Albert. Dan kalau sampai Albert kembali kepisah, jelas ini sangat-sangat rugi buat Onyx. Iya, Albert sama Sun sebetulnya sih Om. Iya. Gak boleh sampai kepisah sedikit pun karena itu bisa dipanis. Dan Lord sekarang yang sudah dimulai inisiasi dilakukan oleh Dewa, namun Kairi juga ada di depan dan siap sepertinya untuk melakukan kontes. Ya, posisi dari seorang Albert pun masih belum bisa diketahui sama sekali oleh teman-teman dari Dewa United. Banyak banget keraguan yang harus mereka hadapi di momen seperti ini, tapi Drian tidak ragu untuk masuk ke area belakang mencari siapapun yang ada di area semak-semak tersebut, dan sekarang bakal coba untuk dipaksa lagi dan Real Albert. sudah mulai tertrigger, dan sekarang Albert yang bakal coba untuk dicat, tapi Kiboy yang justru tumbang terlebih dahulu. Lutfi masih punya power yang besar dan Lada yang berhasil mendapatkan ke arah Lordnya. Lutfi bisa melarikan diri seharusnya, tapi satu darah terakhirnya menyelamatkan dirinya. Oh no, ini cukup berbahaya menyisakan Bukais yang bisa dapetin double kill, dipaksa lagi nampaknya. 3 pemain sudah berhasil dihilangkan. Dixon dengan nyawa yang terbatas gak akan takut karena sekarang power yang begitu besar berhasil mereka amankan satu buah base turret, dan Lord akan segera masuk dari area mid lane. Masih 10 detik lagi untuk Kiboy respawn dan hampir saja bisa dapetin Lordnya menabrak di arah mid lane. Dewa siap untuk membongkar base Onyx. Apakah cukup dengan 2 pemain tersisa Albert, dan kali ini dari seorang Sun seperti tidak bisa mempertahankannya, dan Dewa United berhasil mengamankan 2-1 kembali lagi mengalahkan sang Raja Langit. Raja Langit yang kembali harus tertunduk. Dewa United memperbaiki konsep di game kedua. No cloud, no win. Gak bisa bertahan lagi, dan Drian berhasil membalaskan dendamnya untuk sang mantan tim Onyx yang harus dikalahkan. Wah, ini rasa yang melegakan banget sih untuk seorang Drian dengan Masya-nya yang akhirnya berhasil setelah di game yang kedua nggak terlalu bagus. Ya, karena memang Masha ini aktif apalagi sampai dengan mid to the late game Ya? dengan build item dia. Tahu nggak? 2 Blade of Despair. Iya, iya, itu kayaknya bakal banyak sih Om, bukan 2 doang, mungkin dibikin Bisa sampai 4 juga bisa ya. Yang penting damage-nya bisa masuk ke arah Albert, dan Albert. Iya, Albert Sans itu selama 2 dapat silvernya dipisahkan. Ya. Benar. Udah gak ada follow up lagi sama sekali tadi. Emang solusinya tuh Cloudnya di ban ya. Iya. Cloudnya di ban gak ada marksman yang bisa escape lagi, dan sinerginya lebih nyambung ketika sama Roger Goldlane Om. Jadi yang kepisah itu bisa dimakan. Ya, dan semuanya kan bisa langsung melompat ya. Betul. Thunderclap misalnya buat Masha, buat Roger Lycan Punch bisa masuk juga tadi. Jadi Wow. semuanya bisa mengejar untuk siapapun yang bakal coba untuk exit team fight. Iya. Cukup menarik kali ini. The Revenge KG berhasil nampaknya. Wah, ini Drian pos banget sih harusnya. Lega sekali rasanya, tapi untuk Onyx banyak banget yang harus mereka kerjakan dari sekarang. 3 kekalahan berturut-turut. Ini bukan Onyx yang kita kenal, dan balik lagi Dewa United. Gila Dewa. Mental sih. Mentalnya Menurutku keren sih di banget game kedua di mana strat mereka flop, mereka tetap bawakan sampai di game yang ketiga. Dia cari solusi secepat itu. Yes. Dan kita bakal langsung ngobrol-ngobrol juga bersama Bude Clara. Langsung aja silahkan Bude. Dewa United memporak-porandakan kerajaan di atas langit. 2-1 kemenangan untuk Dewa United. Lanaya, debutmu membawa kemenangan nih. Debutmu membawa kemenangan. Hoki aja sih. Hoki aja sih. Kenapa kamu turunnya baru di sini nih ngelawan Onyx nih? Kamu yang minta kah? Enggak, emang sesuai scrim. Sesuai scrim. Ya, Hasilnya baik dan kamu langsung diturunkan. iya. Ini menarik ya, tapi gimana sih Lanaya ngelihat di season 13 ini? Yang aku lihat sih semua tim makin kuat ya. Jadi kayak gak ada yang lemah gitu. Jadi kelihatan kuat semua. Tapi berhadapan dengan Onyx season lalu dan season sekarang, bagaimana Lanaya? Kalau buat sekarang lebih pede sih. Lebih pede untuk Lanayanya? Iya, Menarik. Lebih pede dari apanya nih Lanaya? buat lawan Kairi Retrinya kah? Atau Iya. battle-nya kah? Atau semuanya tuh? dari Retri.
Dari Red-nya udah mulai pede untuk Lanaya melawan Kairi. Itu menarik dan terbukti juga tadi kita melihat dari game 3. 3 game yang berlangsung dan ada yang menarik. Di mana Lanaya hari ini debut, tapi juga ada yang akhirnya terjawab sudah. Permintaannya ingin melawan Keyboy. Yang dulunya duet, sekarang duel. Drian! Ya, Udah berhasil melawan Keyboy. Gimana pertemuanmu dengan Keyboy? seru. Seru. Boleh diceritain serunya? Seru stiker-stiker sama Keyboy. Bagian stiker-stikernya malah. Tapi gimana sih kamu untuk berhadapan dengan kawan sekarang menjadi lawan langsung di Land of Dawn? Ya sama aja. Sama aja. Kayak gak tau lah pokoknya sama aja. Dengan kemenangan ini ngelawan Keyboy, apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu? Ke Keyboy. Untuk mungkin dirimu sendiri dan juga untuk Keyboy atau semuanya? Buat Keyboy kita bikin match yang seru lagi ya di leg 2. Udah langsung nungguin leg kedua nih. Tapi hasilnya baik banget untuk tim kalian nih. Tapi menurutmu Drian, Onyx kayaknya lagi gak baik-baik saja ya. Ada apa dengan Onyx Drian menurutmu? Mungkin mereka lagi coba-coba line up aja sih. Makanya lagi dalam proses mereka. Dalam proses. Kan Albert juga lebih sering main season ini. Ya lagi nyoba-nyoba lah mereka kayak yang mereka bilang di interview. Dalam masa percobaan. Dan kalau dari timmu sendiri gimana nih? 2 minggu puasa kemenangan. Dan sekarang akhirnya ngedapetin kemenangan. Mungkin Awad bisa jawab kali ya kalau untuk kemenangan Dewa nih. Ya karena minggu-minggu lalu karena kurang pede aja sih semua mainnya. Dari aku pribadi juga kurang pede minggu-minggu lalu. Dewa gak pede, minggu pertama menang loh. Oke itu mah. Oh itu hoki. Lalu gimana kalian membawa kepercayaan diri di minggu keempat ini? Ya latihan di scrim ya sih kita mulai coba disiplinin. Ya mulai pede lah. Mulai pede. Dan kalau dari Dixon sendiri lawanmu hari ini adalah Lutfi. Satu player baru yang mungkin baru di-announce juga. Dan apakah kamu mempersiapkan diri untuk melawan Lutfi hari ini? Enggak, Ngiranya Boots? yang ngiranya Boots. Ngiranya Boots. Dan ini juga lumayan menarik ya di mana Boots. Dia nggak pernah digantikan dari season 6 atau season 7. Dan setelah berhadapan dengan Lutfi, bagaimana kamu melihat mungkin perubahan dari Onyx ini juga? Kurang tahu sih, cuman katanya kan Boots lagi sakit katanya. Jadi tapi kamu gimana melihat mungkin pertarunganmu hari ini nih? Seru. Seru. Apa bagian serunya? Ya war-war di turtle gitu. War-war di turtle-nya itu ya. Tapi kalian happy gak sih bisa mengalahkan mungkin satu tim yang dibilang giant, dibilang gak akan bisa dikalahkan. Kalian membuktikannya dengan kemenangan. Bagaimana? Apakah kalian kalau dari kemarin sih udah banyak yang nge-spill rahasianya ya. Kalau kalian rahasia dari kalian apa tuh bisa ngedapetin kemenangannya? Apa Pak? Kis mungkin mau kasih tahu soalnya Kis tuh lagi bersinar banget loh sekarang. Apa rahasia kemenangan kalian melawan tim Onyx? Apa ya? Mungkin hoki. Hoki semua ya, tapi kamu Marshamu game ketiga itu gimana? Hoki juga. Game kedua kenapa? Game kedua, Marsha apakah bisa digunakan di MPL? Menurut Drian? Bisa. Dan kamu orang pertama yang akhirnya berani main loh. Karena kalau emang lawan tim yang menurut gua di atas kita tuh ya kita YOLO aja. Dan kamu melakukannya? Ya. Di game kedua what happened? Kurang kompak. Kurang kompak. Dan kamu jawab di game ketiga pakai Marsha lagi dan itu sesuai dengan game plan kalian? 90%. 90%. Tapi Drian boleh gak sih kamu kasih satu mungkin penutupan untuk match hari ini? Thank you semua yang udah nonton, yang udah dukung. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Oke. Dan terima kasih semuanya sudah dari tadi sudah teriak-teriak bersemangat. Kita juga akan lebih bersemangat mengetahui seperti apa yang katanya hoki. Boleh langsung caster jawab semuanya. Terima kasih Bude dan para player dari Dewa United yang katanya hoki. Tapi kayaknya enggak sih. Itu di planning sih itu. Udah di planning gak sih? Apalagi Masyanya sampai dikeluarkan 2 kali dan akhirnya
mereka berhasil nih di game yang ketiga. Iya, Akhirnya iya, ya. iya. Dan bahkan lagi-lagi ya, ini Sang Raja Langit menelan kekalahan loh. Tiga kali. Men, ini situasi yang jarang banget loh kita lihat. Iya ya, 3 season kita sudah kayak kedoktrin dengan Onyx yang powerful. Betul. Tiba-tiba di season ini, fall off-nya kerasa banget Om. Bahkan di awal season pun kita masih percaya Onyx kayaknya Iya kuat kan? banget season ini. Betul. Baru di minggu 3, minggu 4 berarti. Betul, dan ya banyak tim-tim lain yang memang sudah mulai improve juga. Dan yang terbaru ini ya, Dewa United mereka mendapatkan poin kemenangan atas Onyx juga dan membawakan draft yang unik. Ada Masya ya, yang di game kedua mungkin konsepnya kurang mateng Om. Oke. Dan lawannya juga agak sulit, tapi game ketiga hampir terbilang sempurna kayak Drian bilang tadi 90%. Oke. Ini udah menuju ke arah seorang case. Ini dia untuk player of the match kita jatuh ke tangan seorang case dengan Faramisnya di game yang ketiga yang begitu luar biasa meng-cancel banyak banget momen yang diciptakan oleh seorang Giboy. Nah ya, ini sangat susah sih untuk berhadapan dengan Faramis ya, apalagi ketika kita menggunakan hero pick. Itu sangat memudahkan buat Faramisnya nantinya bisa nge-backupin teman-teman yang lain, semisal kalau ada yang ketangkap juga. Dan Faramis tergolong adalah mage yang bisa memberikan damage dan juga bisa prolong team fight, dan itu yang kita lihat tadi. Dengan adanya prolong team fight yang sedang terjadi, lini depannya akhirnya serasa gak habis-habis. Iya kan? Jadi itu memudahkan belakangnya udah dirobek tadi, ada Drian yang datang langsung tabrak. Benar-benar, dan gak mungkin bisa ngincer langsung ke Faramis juga. Palang Yap, pintunya Dixon tadi Om, dipentung langsung tadi konsil. Dimiringin ya langsung ya. Gak ada, gak boleh kesentuh case. Betul, dan ya dengan item-item yang cukup standar sama dengan Necklace of Durance ada Enchanted Talisman juga jadi mengincar adanya cooldown time, dan ini dia untuk highlight kita di game yang ketiga ya. Roger Goldlink kembali muncul memang, dan Watt juga membawakan Roger dengan Xiaomi tadi. Ya cukup brilian. Yap, cukup brilian dengan Roger yang dipakai oleh dia, dan ini ya untuk prolong team fight yang terjadi. Mungkin di awal-awal ini agak dipegang oleh Onyx tapi lambat laun karena untuk palang depannya ya ada dua ya, Barats ada, Arlott ada. Jadi cukup bisa untuk ditabrak balik kembali oleh Dewa United. Buat bisa masuk juga, apalagi lihat bagaimana pergerakan dari Dixon yang memang dia nge-buying time dengan Vengeance-nya dia. Sembari membiarkan Adrian dengan full damage item, Dire Hit bahkan dipakai dengan roamer dia. Iya, ya make sure siapapun yang ditabrak itu bisa di-kill gitu kan. Siapa yang mau pulang bisa langsung dieksekusi balik juga. Dan Netherrealm menjadi salah satu penyelamat, apalagi untuk tim fight kumpul ya. Karena kan Ghost Bursters-nya juga nih efeknya bisa jadi berkali-kali lipat untuk pemberian dari si Kiss. So, lambat laun di early-nya mungkin bisa dipegang oleh Onyx, tapi dari Dewanya masuk ke late game dengan adanya Source Damager yang terpisah oleh Drian. Nah ini dia nih, gak ada Damager-nya nih. Membuat Driannya seakan-akan bebas banget dengan double pasif yang dimiliki, isi lagi, bisa lagi nanti buat Thunderclap. Iya, ya mungkin kalau konsepnya dirubah tadi Kairi yang di belakang bantuin dulu mungkin beda cerita kan. Betul, tapi mau gak mau Kairi juga harus maju kan. Ini untuk bisa nge-open tim fight-nya, untuk nge-enable mereka bisa menangin objektif. Dengan dua Blade of Despair yang dibawakan tadi. Satu Thunderclap, waduh. Itu yang tipis-tipis hilang loh tadi. Dan dia selalu makan yang emang sekarat-sekarat dan lagi kabur. Iya, lagi kabur ya. Oke, siap Case, ampun Case. Nah ini dia untuk sang MVP kita. Tapi ya memang sih timing Netherrealm tadi bagus Om. Iya, Netherrealm. Dan ya, kalau kita melihat dari objektifnya misalnya ya, ini dari orange buff, purple buff, ini masih cukup berimbang. Turtle-nya juga berimbang loh. Tapi dengan hilangnya dua retreat tadi, dan momen dimana decision yang harus diambil oleh Watt untuk antara hit Lord atau hit Ibo yang tiba-tiba muncul. Itu pengalaman sih Om, jujur Om. Iya. Kalau sih agak-agak panik sih gituin Om. Kok ada yang keluar ya? Waduh, ada Dari rumput Kaja belakang. nih, waduh gimana nih. Iya, tapi ternyata masih bisa dinetralkan oleh Watt juga dengan mendapatkan point kill. Dan itu yang kita lihat juga tadi dari Roger ya, yang dimiliki oleh Watt dengan Spell Purify yang dibawa oleh dia. Ada Trill, Master Assassin, Phantom Charge juga plus Assassin. Jadi banyaklah untuk penetration yang bisa diberikan oleh Watt. Sedangkan dari item build tadi ya, Masya Drian 2 BOD. Ini bisa menyusul ke 4 BOD kalau memang ada waktu buat dia ya. Masuk ke durasi gamenya masih di 16 menitan loh, dan ini lumayan perih. Apalagi untuk lini-lini belakang yang nggak punya item-item defense. Lihat bagaimana Albert tanpa item defense hanya mengandalkan Wind of Nature. Ini bakal susah juga untuk dia bisa kabur nanti. Terus juga misal ke siapa nih, Suns bahkan belum punya Winter. Nah ini yang memudahkan Driannya bisa masuk. Agak susah juga sih sebenarnya. Bahkan tadi kayak Kiboy aja yang lagi out dari team fight itu dimakan Om. Iya, satu lagi mungkin dari Council Play dari Onyx yang coba untuk mereka buat. Ini ternyata terbaca oleh Dewa tadi kan. Mereka bisa mundur, mereka bisa ngerespon dengan baik. Itu dia. So untuk post gamenya
Rich Guy by UBS Gold mungkin masih ada di gold lane ya. Di Watt kah? Harusnya masih di Watt sih. Yap, itu dia. Watt untuk Rich Guy kita dengan 1 Lord dan juga 3 Tarat yang dikontribusikan oleh dia juga. Ini banyak banget sih kalau dari Dewa ya. Ini Tarat-taratnya lumayan terbagi ya buat 4 pemain mereka. Sedangkan ya untuk dari Onyx sendiri kali ini bermain sebenarnya bagus-bagus aja buat Onyxnya. Tapi karena mungkin game plan dari Dewa United ini jauh lebih tertata bagi mereka. Mereka udah siap dengan game plan mereka. Dan lebih sabar juga sih Om. Early kan dipegang Onyx tadi. Betul. Tapi masih kayak bisa catch up juga. Dan recovery cepat memang. Ya, damage factor-nya juga besar banget ya buat Dewa United. Ada 350.000 loh damage factor-nya. Ya bisa diterima. Yes, dan kita bakal melihat juga nih momen-momen seperti apa yang banyak banget terjadi dari match kali ini. Ini dia untuk golden moment-nya. Ready gue. Reset dia. Awas, dapat kari. Kari flicker deh. Ya. Kota lornya. Kairi nih ya. Dapat. Karino itu. Kari. Yang ada. Lihat gua guys ya. Ya, gua gasai. Bawa ya, ada wave ya. Go. Gua dorong mid sama Lord guys. Mati dah guys. Nice. Nice lang. Lagi guys. Gue bisa tukar orang Pelan guys, pelan. Pelan. Time ya. Watat. Tidak aja dulu kalau nggak bisa. Aman, Cau. Gua slow. ITBN. Gue bisa sekali tubruk dong. Bener. Spawn ya. Bisa try end guys. Try end sih. Depanin. Korban. Tower ya. Nice. Oke guys. Alhamdulillah.